12 kebiasaan belanja hemat Ramadan agar tabungan mudik pulang kampung tetap aman. Sebelum lanjut, pastikan moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Ramadan selalu datang dengan niat yang kelihatannya sederhana. Pengen ibadah, lebih fokus, hati lebih tenang, dan saldo rekening tidak ikut puasa sampai kering. Tapi realitanya, baru beberapa hari, notifikasi promo sudah lebih rajin muncul daripada alarm sahur. Dan kata hemat, tiba-tiba terdengar seperti lelucon internal keluarga. Fenomena ini lagi rame banget sekarang. Karena harga naik pelan-pelan, godaan belanja makin kreatif, sementara mudik tetap menunggu tanpa kompromi. Masalahnya bukan kita boros, tapi godaannya sekarang niat. Dari takjil viral yang katanya wajib dicoba, sampai keranjang belanja yang tiba-tiba terasa seperti teman curhat paling setia setiap sore. Ibu-ibu akhirnya sering terjebak di dilema klasik, antara pengen membahagiakan keluarga hari ini, atau menyelamatkan tabungan pulang kampung nanti. Dan sayangnya, saldo bank tidak bisa diajak kompromi pakai senyum manis. Itulah kenapa pembahasan ini penting banget. Bukan buat menghakimi, tapi buat ngajak kita mikir bareng dengan cara yang lebih waras dan sedikit tertawa. 12 kebiasaan belanja hemat ini bukan soal menahan diri berlebihan, tapi tentang mengatur arah supaya Ramadan tetap hangat, dapur tetap hidup, dan mudik tetap jadi momen bahagia tanpa drama, dompet yang mendadak ikut lelah. Kebiasaan pertama itu sederhana, tapi sering diremehkan. Jangan pernah belanja pas perut lagi keroncongan, karena logikanya langsung libur, dan yang kerja cuma nafsu. Baru masuk toko, niat beli tahu tempe. Keluar bawa sosis, nugget, es krim, dan takjil yang namanya aja susah dibaca. Padahal di rumah masih ada sayur kemarin yang sebenarnya tinggal dihangatkan. Ini bukan soal kuat iman, tapi soal timing yang salah. Kebiasaan kedua, selalu mulai dari niat sebelum bikin daftar belanja, karena banyak dari kita bikin list sambil emosi dan sambil scroll promo. Akhirnya, yang ditulis bukan kebutuhan, tapi keinginan terpendam. Contoh niatnya cuma masak buat buka puasa keluarga inti, tapi listnya kayak mau buka warung. Ada 3 jenis gorengan, 2 minuman kekinian, dan dessert yang bikinnya butuh alat dapur baru. Kebiasaan ketiga, jangan langsung tunduk sama tulisan diskon Ramadan. Karena diskon itu seringnya cuma penyemangat belanja, bukan penyelamat dompet. Realitanya beli 2 gratis, 1 itu tetap beli 3, padahal yang dibutuhin cuma 1. Sisanya masuk kulkas dan jadi penghuni tetap sampai lebaran lewat. Kebiasaan keempat, masak simple tanpa rasa bersalah, karena emak-emak sering merasa harga diri ditentukan dari banyaknya menu buka puasa. Padahal keluarga lebih butuh ibu yang tidak capek dan tidak manyun. Nasi hangat, sayur bening, tempe goreng, itu jauh lebih berharga daripada meja penuh, tapi ibunya tepar di dapur. Kebiasaan kelima, berhenti membandingkan dapur sendiri dengan dapur orang lain. Apalagi yang di media sosial, karena yang kelihatan cuma plating cantik, bukan cicilan dan tagihan listriknya. Tiap rumah punya cerita dan kemampuan sendiri. Dan tidak semua yang terlihat mewah itu benar-benar bahagia. Kebiasaan keenam, biasakan kasih jeda sebelum bayar belanjaan, baik di toko atau di aplikasi, karena seringkali keinginan itu cuma lewat. Hari ini pengen, besok biasa aja. Contoh klasiknya, cetakan kue lucu yang katanya bakal sering dipakai. Ujung-ujungnya dipakai sekali, lalu pindah ke rak atas yang sudah berdebu. Kebiasaan ketujuh, pisahkan uang Ramadan dan uang mudik walau cuma di pikiran. Karena kalau dicampur, semuanya terasa halal untuk diambil. Padahal, mudik itu biaya besar.
bensin, tiket, oleh-oleh, dan jajan di jalan. Jangan sampai uang pulang kampung habis buat minuman viral yang rasanya biasa aja. Kebiasaan ke-8, waspada sama jajan kecil yang kelihatannya tidak terasa. Satu sore beli es, besok gorengan, lusa minuman manis, tiap hari cuma sedikit, tapi kalau dikumpulin bisa setara belanja bulanan. Ini tipe bocor halus yang tidak terasa tapi tahu-tahu dompet sudah angin-anginan. Kebiasaan ke-9, libatkan seluruh keluarga untuk hidup lebih sederhana selama Ramadan. Karena hemat itu bukan tugas ibu sendirian. Ajak anak dan pasangan sepakat. Misalnya pilih buka puasa di rumah daripada jajan tiap hari. Ini bukan menyiksa, tapi melatih rasa cukup bareng-bareng. Kebiasaan nomor 10. Selalu ingat tujuan besar setiap kali tangan gatal mau belanja. Mudik itu bukan sekadar perjalanan, tapi momen pulang, ketemu orang tua, tidur di rumah lama, dan makan masakan yang rasanya tidak pernah sama dimanapun. Masa iya kalah sama promo minuman warna-warni? Kebiasaan ke-11. Jangan keras sama diri sendiri kalau pernah kebablasan. Karena belajar hemat itu proses bukan sulap. Yang penting sadar, lalu memperbaiki. Daripada terus menyalahkan diri dan akhirnya balas dendam belanja lagi karena stres. Kebiasaan ke-12. Latih diri untuk mensyukuri isi rumah yang sudah ada, buka kulkas dan lemari dengan mata jujur. Seringkali kita sudah punya cukup bahan untuk beberapa hari. Cuma lupa karena terlalu fokus ke yang belum punya. Rasa cukup itu bukan datang dari belanja, tapi dari kesadaran. Di bagian ini, biasanya kita mulai diam sebentar sambil ngelus dada dan senyum tipis. Karena ternyata Ramadan bukan cuma soal menahan lapar, tapi juga menahan jari biar tidak refleks buka aplikasi belanja, dan menahan hati biar tidak gampang tergoda embel-embel promo yang katanya cuma hari ini. Padahal besok juga ada lagi. Dan di momen itu kita sadar, kalau jadi ibu itu bukan cuma pintar ngatur dapur, tapi juga pintar ngatur emosi, keinginan, dan ekspektasi yang seringkali lebih mahal dari belanjaan itu sendiri. Pelan-pelan kita mulai ngerti bahwa hemat bukan berarti kekurangan. Sederhana bukan berarti kalah kelas. Dan menunda belanja bukan tanda kalah gengsi. Justru itu tanda kita lagi naik level. Sebagai ibu yang mikir panjang, mikir mudik, mikir masa depan, sambil tetap bisa bercanda dalam hati, karena ternyata menahan diri itu capek. Tapi jauh lebih capek kalau setelah Lebaran, kita harus menahan napas lihat saldo. Dan di titik ini, Ramadan terasa lebih hangat. Karena rumah mungkin tidak penuh belanjaan, tapi penuh niat baik, penuh doa diam-diam, dan penuh harapan sederhana. Semoga langkah kecil hari ini bikin perjalanan pulang nanti lebih ringan, lebih tenang, dan lebih membahagiakan. Karena ibu yang hatinya optimis itu bukan cuma menenangkan rumah, tapi juga jadi sumber semangat satu keluarga. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.